Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Dan kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Sebelum kita bahas, seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah. Paling awal Kang Akung, Masya Allah. Gimana sehat Kang Akung? Sehat selalu ya Kang ya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Amiruddin KDR juga sudah hadir, Alhamdulillah. Fahrul Rozi juga sudah hadir. Pak Teguh, Assalamualaikum Ustadz hadir, Alhamdulillah. Gimana Pak Teguh, sehat ya Pak ya? Kang Akung, Assalamualaikum. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sabarsa juga sudah hadir, Alhamdulillah. Pak Amiruddin KDR, Bismillah hadir Yai, Alhamdulillah. Gimana Pak Amiruddin, sehat Pak? Bunda Queen juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz hadir, Masya Allah. Kemarin kemana Bun? Sepertinya kemarin tidak hadir Bun. Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Maimunah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu Maimunah jadi ikut tanggal 21? Pak Sabarsa juga hadir. Alhamdulillah Kang Akung. Terima kasih. Semoga berkah. ABDSS juga sudah hadir. Ya Bu Maimunah. Siapa nih? Sidoarjo hadir. Siapa nih ya? Kelewat ya. Bunda Queen, kemarin ada kegiatan di sekolah anak maksud. Oh gitu, siap Bun. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bun ya. Pak Saripudin Udin juga sudah hadir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Saripudin. Oke. Kemudian Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir, Masya Allah. Kemarin kemana nih Pak Bahrudin ini? Masya Allah, sepertinya sibuk terus. Dan sehat selalu Pak Bahrudin ya. Sehat selalu mudah-mudahan. Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Ihsan juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Haja Is? Sehat Bu Haja? Belum bisa ikut Yai barengan sama ujian tahsin. Oh Masya Allah. Monggo. Kang Dendo izin nyimak sambil OTW ke pasar Yai. Masya Allah. Ya insya Allah berkah. Pak Raja juga sudah hadir. Pak Raja. Oke. Pak Raja Azhar tadi ya. Kemudian Mas Imam Nawawi juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Terlambat hadir belum, baru mulai Mas Imam ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Imam ya. Abah Oji, Pak Supri sudah hadir belum nih Bah? Abah Oji duduk di mana nih Bah? Di tengah apa di pinggir apa di belakang sambil nyender Bah? Masya Allah, mudah-mudahan nih masih lega. Pak Hasan juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Hasan? Jepang masih hujan apa sudah mulai reda? Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Wiwin? Sehat Bu? Sehat ya Bu ya? Harus sehat Bu. Saya doakan mudah-mudahan berkah, selamat dan penuh dengan barokah. Ustadz Azhari juga sudah kelihatan, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Teh Mimin juga sudah hadir, Alhamdulillah. Gimana Teh? Sehat Teh? Ustadz Azhari gimana Ustadz? Sehat selalu ya? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Masya Allah. Pak Haji Mamat belum kelihatan. Bu Wiwin Hidayati, Alhamdulillah. Sama Pak Ustadz juga sehat selalu. Amin, insya Allah. Sehat selalu Bu. Ya. Mas Imam Nawawi, Pak Haji Mamat, udah hadir belum ya? Belum. Kayaknya masih beres-beres kayaknya ya, Masya Allah. Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz, izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Monggo Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Dan dalam keadaan keberkahan selalu.
Kemudian Pak Hasan, masuk musim panas Pak Ustadz. Oh 32 derajat, Masya Allah. Lumayan, lumayan ya. Pak Barudin, maaf Pak Guru, kemarin saya nggak hadir. Ngawinin orang kerja. Waduh, ngawinin orang kerja. Menikahkan apa? Waduh, ini Pak Barudin. Menikahkan gitu ya Pak ya, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Barudin. Kemudian Pak Hamid 60, Assalamualaikum Pak Yai, jempol sehat, doakan semua pecinta sehat selalu, mohon bergabung. Siap. Kemudian Ustadzah Zari juga, amin. Kemudian Teh Mimin, ngawinin Yai. Oh ngawani, ngawanin. Ngawanin itu apa ya? Saya salah ya. Ngawanin, apa ngawanin? Kok saya salah baca? Ngawanin itu apa? Pak Jimmy Palu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Membarengi. Oh, membarengi. Ngawanin tuh ngawasin. Kang aku ngawasin sih. Nemenin. Oh, nemenin. Oh iya. Oh. Aduh, ini kacamatanya nih kotor nih, harus dilap dulu. Oh, Bu Maimunah, nemani. Oh iya, Time Iswar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melipir Ustadz, Masya Allah. Masih ada, silakan. Time Iswar sebelah mana tuh masih lega. Abah Uji udah duduk di belakang tuh lagi ngopi. Nunggu Pak Bagio. Cep Kiki juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing. Kumaha Cep Kiki. Samulihna Cep. Kemudian Pak Muhammad Rozi, Malaysia juga hadir. Salam Ustaz, salam juga. Sehat, siap. Saya duduk, waduh, di mana nih tadi Ustaz Azari duduknya, Masya Allah. Depok hadir yaiku, waduh, siapa nih? Pak Muhammad ya. Depok hadir. Time Iswar, biasa di samping kanan paling depan. Sudah diisi. Cep Kiki. Keduluan Cep Kiki. Abah Uji, saya udah di belakang. Ntar sama Kang Haji Mamat. Ya, sambil ngopi bareng. Tapi jangan ngobrol ya. Kalau ngaji jangan ngobrol. Pak Muhammad Rozi, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Sampai mana nih? Nok Musnah kelihatannya belum hadir nih. Sampai mana nih? Siapa yang ingat? Kang Akung, sampai mana Kang Akung? Pak Muhammad Furkon ya, hadir ya. Mbak Ayu hadir nggak hari ini Mbak Ayu? Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Karim Tanaman sambil ngopi Pak Yai. Siap. Masya Allah. Sehat selalu Al-Karim ya. Kemudian Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Biasa Mas Ari. Siap. Ya, siap mampir. Pak Munif tadi sudah hadir belum ya Pak Munif ya? Sidoarjo tadi siapa ya Pak Munif, bukan ya? Pak Hadi Waluyo. Oh iya Pak Hadi Waluyo. Al-Karim Tanaman, amin Pak Hadi Waluyo. Assalamualaikum Yai, hadir. Siap Pak Hadi. Ya, oke Pak Hadi Waluyo ya. Lama nih nggak lihat Fiti nyanyinya nih. Pak Muhammad Furqon hadir yaiku. Bukankah hari saum Nabi Daud yaiku? Iya betul. Betul hari ini saum. Andi Samsul Anwar. Andi Samsul Anwar. Oke Pak Andi Samsul Anwar, siap. Temimin min apa ini? Minal asyai, tapi mungkin lebih dari itu. Minal asyai ya. Minal asyai. Mana ya minal asyai? Makalah keempat kan teh. Bunga 89, Assalamualaikum. Probolinggo hadir ya. Probolinggo, Plemeno. Sampai awaluha. Kok awaluha ya? Makalah 9, bab 9. Oh, zulmatin. Itu zulmatin kan hanya
mengingat kembali gitu. Ustaz Azhari yuhibbuhullah. Nah ini yuhibbuhullah. Nah, awaji awwaluha yuhibbuhullah. Awwaluha yuhibbuhullah. Oh iya ini. Oke, siap. Pak Haji Mamat. Nah ini beliau sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Siapa Haji? Udah di list ada berapa Pak Haji? Nok Muzna, Assalamualaikum. Pak Hendra. Mudah-mudahan istiqomah Pak Hendra. Cep Kiki, amin. Pak Mulyo, mudah-mudahan hadir. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustaz. Telat. Belum Mbak Ella. Pak Hendra, Kis Siti Nurfidah. Nurfadilah. Oh. Mas Hendra ya. Apa Siti Nurfadilah nih saya panggilnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Hendra ya. Dan Pak Andi Syamsul Anwar. Bab berapa yai? Babnya ke-9. Makolahnya ke-4. Time Iswar. Pak Haji Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subami. Nah ini beliau hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subami. Mudah-mudahan sehat. Saya pelatihan yang kelewat Mimin boleh diulang. Ana Mimi Priok. Maaf Yai ada acara. Oh iya siap. Mbak Uti. Nah ini Mbak Uti Tanaya juga sudah hadir ya. Yuk kita mulai, sudah jam 7:30 ya, kita sapa-sapa lagi sambil jalan ya. Mbak Uti Tanaya 35 juga hadir. Mimi Priuk, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama ini Mimi Priuk nih baru hadir nih. Kemana aja nih Mimi Priuk nih. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Ya, Pak Haji Mamat, Mister hadir tanggal 21 ya. Mbak Yunian, Assalamualaikum Mbak Yain. Derek Ngaus, monggo Mbak Yunian. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya Mbak Yunian ya. Kemudian Bu Mimi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Kang Akung. Pak Munif hadir nggak ya Pak Munif? Ustadz Rosmat hari ini hadir nggak ya? Mudah-mudahan beliau hadir ya. Masya Allah. Oke, saya perjelas dulu. Kang Akung siap. Kang Dendo gimana? Sudah nyampe pasar belum? Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Supri mau hadir nggak Pak Supri? Mas Imam Nawawi, mulai Yai siap. Mbak Uti, Assalamualaikum Yai. Semoga Yai dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Muhammad Furkon, ada, apa ini Pak Muhammad? Siap Pak Furkon, mudah-mudahan demikian ya, amin. Teh Mimin, Pak Supri nanti sama saya aja. Yuk kita mulai ya. Masya Allah. Awaluha yuhibbuhullah. Itu ya. Mimi Piruk ikut teh. Masya Allah. Luar biasa. Aduh, mana tadi? Oke. Jadi kemarin bercerita tentang orang yang menjaga sholat. Saya antar jemput ponakan mau ujian Pak Ustadz. Oh, siap. Bu Un hadir, alhamdulillah Bu Un ya. Sehat selalu Bu Un ya, Masya Allah. Alamatnya sudah Bu Un ya. Mudah-mudahan tidak nyasar, insya Allah paling gampang. Azhar Abdullah, alhamdulillah. Mimi beliau ikut jadwal Mbak Ana saja. Masya Allah. Sampai ini Rina Yasmin, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Rina. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Rina.
Ayo, Teh Mimin, Mbak Uti, hayu Mbak. Masya Allah. Mbak Uti bisa tutup toko dulu tuh Mbak Uti. Ya Mbak Uti. Yuk ngaji dulu. Pak Hadi Waluyo, hadir teh. Aku mau kenal Teh Mimin. Masya Allah. Siap. Mbak Rina, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Rina sehat selalu Mbak Rina. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Rina ya. Bunda Queen udah siap ngaji Bun. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yai. Semoga semakin sejahtera. Amin. Itulah doanya Pak Ahmad Rifai. Selalu mendoakan semoga semakin sejahtera. Amin. Bu Maisaro An-Najah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat. Alhamdulillah. Azhar Abdullah sehat selalu ya. Azhar Abdullah ya. Alhamdulillah nih. Kapan nih Azhar Abdullah bisa ketemu nih Thailand ya. Ayo Azhar Abdullah ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Mbak Rina, doa baik kembali kepada yang mendoakan. Amin. Masya Allah, kalimatnya luar biasa. Doa baik kembali kepada yang mendoakan. Amin. Masya Allah. Ayo Kang Akung, mulai Kang. Ustadz Azhari. Ya, Azhar Abdullah, amin. Masya Allah. Maaf telat Tuan Guru. Oke, yuk kita mulai. Jadi kemarin cerita orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah beri keistimewaan 9 macam. Nah ini, bitis'i karomatin, begitu ya. Nah kemarin baru 1. Apa mau 1 ya? Gitu Kang Akung ya, udah megangin pulpen Ustadz. Siap. Awaluha yuhibbuhullahu. Awalu ini mubtada yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Haknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Yuhibbu fi'il mudhari. Belum doa kita ini, Masya Allah. Nanti tidak berkah ini. doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pak Gunawan hadir Pak Gunawan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Gun bisa hadir tanggal 21 Pak Gun. Pak Edi Mustafa, ayo Pak Edi bisa hadir Pak Edi. Kita ketemuan dengan sang dermawan kita Pak Edi. Pak Haji Mamat. Mudah-mudahan Pak Edi ya. Kalau tidak jauh Pak Edi bisa hadir mudah-mudahan. Cep kikih amin. Yuk kita mulai. Jadi awalu mubtada yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Haknya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Yuhibbu fi'il mudhari dengan yuhibbu fi'il mudhari hu domir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhamma. Begitu ya. Jadi yang pertama 9 dari karomah orang yang menjaga sholat itu, yang pertama adalah yuhibbuhullahu. Allah akan mencintainya. Masya Allah. Allah ini woro-woro ya. Tahu woro-woro ya. Menginformasikan kepada kita siapa yang ingin dicintai oleh Allah. Allah memberitahu yang pertama adalah kalau kita bisa menjaga sholat 5 waktu, Allah akan mencintainya. Gitu. Paling susah itu dicintai. Itu paling susah. Oh iya, mangga-mangga Pak Gun. Harapannya sih pengen banget hadir Yai. Namun, mudah-mudahan ada kesempatan ya. Al-Karim Tanaman, mudah-mudahan tiasa silaturahmi kaping 2 hiji. Siap. Al-Karim Tanaman, Mas. Jauh Yai, Wonosobo, Jateng. Oh gitu Pak Edi ya. Oke Pak Edi. Kemudian dek nih Bu Assalamualaikum derek ngaos saking pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Oh iya. Monggo. Ustadz Hajar itu woro-woro pengumuman. Iya betul Pak Ustadz. Malaysia juga gitu ya, woro-woro ya. Oh Masya Allah. Syafani, Assalamualaikum. Pak Hamid 60, namun hujannya turun.
Oh gitu Pak Hamid. Masya Allah. Alina Azza, rahmatin hadir yai, mangga mudah-mudahan. Oh dari Google. Iya, Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa Allah itu mencintai orang yang menjaga sholat 5 waktu. Itu adalah sebuah pengumuman. Orang yang paling susah itu dicintai. Kalau mencintai itu gampang, siapapun. Kita bisa mencintai siapapun. Cuman masalahnya dia mencintai kita enggak. Nah sekarang Allah sendiri yang sudah memberitahu kepada kita bahwa Allah itu mencintai orang yang menjaga sholat 5 waktu. Oke, Pak Tabrani, sehat Pak Tabrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Tabrani hadir kan nanti tanggal 21? Nah begitu. Jadi mumpung Allah memberitahu kepada kita, maka jaga sholat kita ya. Nah kemarin kenapa sholat kita itu tidak merasa nikmat? Ketika kita sholat tidak merasa nikmat itu kenapa? Mbak Rina, oh ternyata mudah untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah itu, untuk mendapat cintanya Allah itu jaga sholat 5 waktu. Tapi kenapa kita kok ketika sholat tidak merasa nikmat? Seperti kita ngemut gula. Makan gula, ngemut gula. Ngemut itu tahu ya, ngemut itu bahasa Cirebon ya. Kenapa gula diemut itu terasa pahit? Harusnya manis. Nah, berarti bermasalah dengan lidahnya. Begitu. Ya, kita sholat 5 waktu itu ngobrol dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Semakin banyak berdialog dengan Allah, maka akan menjadi tahu sama tahu. Akhirnya muncul rasa cinta kepada Allah. Apalagi Allah sudah memberitahu duluan bahwa aku mencintai orang yang menjaga sholatnya. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah itu Mbak Rina. Jadi kalau hati itu mirip lidah. Ya. Ketika lidah kita mengunyah atau mengemut gula tidak terasa manis, berarti bukan gulanya sudah berubah rasa, tetapi lidah kita yang bermasalah. Begitu juga ketika kita sholat. Iya Ustaz Azhari, ngemut itu menghisap. Ya, jadi di situ ya, kenapa kita itu belum merasakan nikmat dalam sholat? Itu karena hati kita bermasalah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hati kita itu gelap. Nah, ketika hati kita gelap, maka tidak mampu melihat. Itu. Walaupun mata itu dikeluarin dua-duanya, tidak mampu melihat. Maka harus dinyalakan lampunya, baru kita bisa melihat. Nah itu, ketika kita banyak dosa, maka taubat itu lampunya. Ya, di situ ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kegelapan itu ada 5. Nah itu diantaranya itu dosa. Ketika kita banyak dosa, maka hati kita menjadi gelap. Bagaimana untuk lampunya itu bagaimana? Nah, maka lampunya adalah taubat. Ya, ketika kita berbuat dosa lalu bertobat, maka lampunya nyala kembali. Ya, maka kegelapan akan hilang. Nah, begitu. Apa yang dimaksud dengan yuhibbuhullahu? Nah, ini dalam tafsirnya yakhussuhu. Yakhussu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke Allah. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Dia Allah mengistimewakannya. Jadi yang dimaksud dengan yuhibbuhullah adalah yakhussuhu. Allah mengistimewakannya. Colokannya. Stop kontaknya gitu ya Mbak Rina ya. Jadi yakhussuhu. Allah mengistimewakannya. Mengistimewakannya. Nyanya itu kembali kepada orang yang mampu menjaga sholatnya. Dengan cara seperti apa? Bil kurbati. Nah, binya huruf jar, al kurbati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Dengan cara membuat seseorang itu menjadi dekat dengan Allah. Ya, orang itu kalau cinta maunya berdekatan.
Orang itu kalau cinta, maunya sering ketemu. Orang itu kalau cinta, maunya berduaan. Makanya ketika kita sudah mampu sholat malam, itu berarti kita sudah ada tanda cintanya kepada Allah. Karena diberi waktu 5 kali, tidak cukup. Akhirnya dia ditambah dengan rawatib, sunnah qobliyah dan ba'diyah. Bahkan tidak cukup, dia ingin berduaan dengan Allah di tengah malam. Satu engkau di langit dan aku satu di bumi. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah engkau satu di langit dan aku satu di bumi. Berduaan di malam hari. Nah begitu. Kalau kita sudah mampu ketika orang pada tidur lalu kita menghadap Allah, itu satu bukti bahwa kita sudah cinta kepada Allah. Tandanya kurang bertemu dengan Allah dengan 5 kali. Dia penuh rawatibnya dan dia bangun di tengah malam untuk bertemu dengan Allah. Itu bukti ya bahwa kita sudah mencintai Allah. Ya, jadi yakhussuhu bil qurbati. Allah mengistimewakannya dengan cara menjadi dekat dengan Allah. Dan satu lagi, wal ahwalil aliyati. Ini wawunya atau. Al ahwali ma'tuf. Dari ma'tuf alinya al qurbati. Al aliyati naat dari al ahwali. Dan ikhwal-ikhwal yang tinggi atau yang mulia akan diperoleh. Jadi apa cirinya orang itu dicintai oleh Allah? Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan dia melakukannya hal-hal yang baik. Yang membuat dirinya menjadi terhormat di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu ciri orang yang sudah diistimewakan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena dia menjaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita demikian ya Kang Agung ya. Masya Allah. Ustadz Zuhairi sehat selalu ya. Ustadz Rosmat hadir nggak hari ini? Nah begitu ya. Jadi yakhussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Pak Jimmy Palu amin. Mbak Justina assalamualaikum Pak Ustadz. Diangkat derajat dan dihapus dosa-dosa kita. Amin. Siapa ini? R.A. Wazir, Pak Wazir, amin. Ustadz Zuhairi, amin. Yai Al-Karim Tanaman, amin ya Rob. Mbak Uti, amin. Ya mudah-mudahan kita demikian ya. Jaga sholatnya. Hindari dari perbuatan dosa. Begitu. Pak Muhammad Razi, amin. Kang Agung, amin ya. Oke. Terus lanjutannya baru yang berikutnya. Tadi yang satu ya. Jadi satu adalah yuhibbuhullahu, yang dimaksud adalah yakhussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Jadi bisa dekat dengan Allah dan diberikan oleh Allah ikhwal atau ahwal ya boleh yang baik itu. Pak Setia Pratama, oke, amin. Semoga istiqomah berkhidmah. Amin, Masya Allah. Pak Setia, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Setia ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah soto ayam wenak. Waduh. Assalamualaikum Yai. Naminipun kulo Fatihul saking Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Monggo Pak Fatihul, Masya Allah. Soto ayam wenak. Pak Raja, terima kasih Pak Raja. Semoga istiqomah ya. Bu Un, makolah Pak Guru. Makolahnya masih yang keempat Bu Un. Mbak Nur Asia, Masya Allah. Lama baru bisa gabung lagi ya. Kenapa Mbak Nur? Masya Allah. Sibuk terus nih Mbak Nur ya. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Nur ya. Oke. Kemudian Salfana. Kitabnya Nasoihul Ibad. Bu Hajahani hadir nggak ya hari ini? Masya Allah. Nok Muzna, soto ayam wenak, salam kenal. Ya oke, Nok Muzna. Pak Rofi juga hadir, alhamdulillah. Maaf telat ya, Masya Allah. Dari mana nih Pak Rofi ini?
kepo. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Rofi ya. Oke, hari ini saum Pak Rofi. Munadia Khira hadir Ustadz, alhamdulillah. Baru saya sapa Bu Haji, mudah-mudahan sehat selalu Bu Haji. Bu Haji hadir kan hari Sabtu? Masya Allah, bisa ketemu dengan Bu Wiwin nanti. Ya Bu Wiwin ya. Soto ayam wenak nok muzna niki ibu kulo. Oh, oh, nok muzna ibunya, Masya Allah. Luar biasa. Muhammad Rafiq. Mancik Suni juga hadir. Mancik gimana Mancik? Sehat Mancik? Pak Rofi amin. Begitu juga ya. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Bu Wini Dayati. Iya Bu. Iya Bu. Amin. Mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh Allah ya. Bu Haji Hani ya. Nok Musna. Mohon doanya Yai siap. Sotonya mudah-mudahan sampai go mana nih. Ya, mudah-mudahan sampai go public. Nah begitu aja ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Oke, assalamualaikum hadir Pak Ustadz, sehat selalu. Yuk lanjut. Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti pengen ikut. Ayo Mbak. Harus pakai pesawat ya Mbak ya. Masya Allah luar biasa. Yuk kita lanjut. Kemudian wayakunu badanuhu sohihan. Nah ini luar biasa ini. Ayo Pak Muhammad, Kang Akung, Kang Dendo. Gimana nih Kang Dendo udah nyampe rumah belum ini? Orang yang menjaga sholatnya ternyata yang kedua itu wayakunu badanuhu sohihan. Bawanya atau yakunu fi'il mudhari nakis. Domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Maka isim di depannya menjadi isim kana. Badanu isim kana yang dirofakkan dengan doma wahwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sohihan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Bu Irma Adam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Irma, sehat selalu ya Bu ya. Nah, baru hadir Bu Irma ya, Masya Allah. Ya, apa baru saya sapa ini? Jadi wayakunu badanuhu sohihan. Nah ini dia, ini rahasianya badan sehat itu ternyata menjaga sholat 5 waktu. Lihat dalam tafsirnya. Ai bila uyubin, subhanallah. Mbak Rina, balasan Allah kepada orang yang menunda sholat apa Ustaz? Waduh ini ada bab lain ya, tenang aja dulu. Jadi bila uyubin, dengan tanpa cacat. Oh, Masya Allah. Pengen gak hidup kita itu sehat selalu? Gitu kan? Sehat selalu. Sampai meninggalnya. Begitu kan ya? Kita tetap dalam keadaan kondisi sehat dan utuh. Ayo. Wayakunu badanuhu sohihan. Sehat itu sangat berharga. Ya, walaupun duitnya banyak, kalau kondisinya sakit, tidak ada gunanya duit. Begitu. Makanya kemarin penjelasan kemarin ya, bahwa ada 3 hal perbuatan manusia yang selalu dilakukannya padahal itu adalah salah. Apa itu? Di antara yang 3 itu adalah ketika ingin kaya, menabung, hemat, pangkal kaya. Dan manusia melakukannya itu tanpa merasa dirinya itu salah. Ternyata menurut keterangan Nasoihul Ibad itu gak gitu ya. Jadi kalau pengen kaya itu sodako. Sodako. Ya. Di samping menabung boleh. Jadi ketika kita hanya menabung saja, bisa juga. Begitu terkumpul duitnya, lalu badannya sakit. Nah, jadi ngumpulin duit, diberikan kepada rumah sakit. Ya kan? Jadi jaga sholat 5 waktu yang baik. Dan rajin bersodako.
badan sehat, dan akan menjadi kaya. Nah, itu rumusnya. Al-Karim Tanaman, oke. Al-Fakir, ya, Pak Sabarsa. Jadi, Pak Bahrudin, oke. Cep Kiki. Jadi, rahasia badan itu sehat, ternyata ada di menjaga sholat 5 waktu. Wa yakunu badanuhu sahihan, ai bila uyubin. Sampai tuanya kita, sampai akhir hayatnya kita, insya Allah tidak cacat. Ya. Artinya kondisi kita tetap sehat. Gitu. Jadi wa yakunu badanuhu sahihan. Jadi badan kita sehat sampai akhir hayat. Nah, begitu. Jadi, ayo, boleh kita menabung, tapi ingat sodakohnya. Jangan hanya menabung saja. Karena yang dikhawatirkan begitu sudah terkumpul uangnya banyak, karena tidak bersodakoh, akhirnya uang itu diambilnya oleh rumah sakit. Lalu, apa yang akan kita perbuat ketika tabungannya semuanya dikuras? Nah, begitu. Jadi, jaga sholat. Jaga sholat 5 waktu. Dan belajar menyambung. Agar sholat itu betul-betul merasakan nikmatnya sholat. Gimana caranya? Nah, bersihkan hati kita. Ya, dari kegelapan-kegelapan. Ingat yang kemarin itu ya. Kegelapan. Banyak sekali kegelapan. Nah, termasuk akhirat. Akhirat itu zulmatun wal akhiratu zulmatun. Akhirat itu gelap. Jadi jangan dibayangkan bahwa di akhirat itu terang benderang seperti di dunia. Ya, akhirat itu zulmatun gelap. Lalu apa lampu penerangnya? Amalus solihah, amal yang soleh. Jadi kalau kita banyak amal solehnya, maka di akhirat terang benderang. Nah, begitu. Ya. Oke, Mbak Rina menabung untuk dunia dan akhirat itu balance. Masya Allah. Ya, begitulah Mbak Rina ya. Jadi, rumus yang tadi kebanyakan orang itu salah ya. Jadi yang benar, sodakoh itulah yang akan membuat dirinya menjadi kaya. Jadi bukan menabung. Ya, kalau kita hanya khusus menabung, boleh jadi ketika terkumpul banyak, malah uangnya dikasih ke rumah sakit. Kita gigit jari, badan kita sakit, gigit jari karena uang yang dikumpulkannya raib. Nah, begitu ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjaga sholat 5 waktu. Begitu ya, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita coba yang 2 lainnya Pak Yai. Oh, siap. Jadi yang pertama tadi, hemat pangkal kaya itu ternyata tidak semuanya benar. Ya, jadi yang benar adalah sodakoh yang membuat seseorang menjadi kaya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berbuat baik, kebanyakan orang memberitahu kepada orang lain agar dirinya telah berbuat baik. Sehingga orang akan menghormati dirinya. Padahal berbuat baik itu adalah sebuah tanaman. Berbuat baik itu adalah tanaman. Benih tanaman yang harus ditanam. Jangan terlihat. Begitu. Wa kafa billahi syahida. Jadi kebaikan yang ditanam itulah yang akan tumbuh. Ya. Nah, kebanyakan orang pengen disebut baik, maka tampil. Ya. Ditampilkan kebaikannya. Contoh, ketika seorang ibu ingin dihormati oleh anak-anaknya, maka dia mengungkapkan kebaikannya kepada anaknya. Nah, ibu ini udah 9 bulan. 9 bulan mengandung kamu, nak. Begitu pahit, getirnya, susah dan senangnya.
mengandung kamu, tapi ibu sabar nak. Terus ditambah nyusuin kamu sampai 2 tahun. Terus kebaikannya diungkapkan di hadapan anak. Tujuannya agar anak memahaminya, agar anak menghormati dirinya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya anak malah seneng, justru anak kesel. Ya, karena kebaikan ibunya diungkap. Nah itu, sehingga apa yang dikatakan oleh anak? Kenapa ibu mau dulu dirayu bapak? Sehingga keluarlah aku. Keluar aku maunya siapa? Nah itu, kalimat itu ketika terdengar oleh sang ibu akan merasa tambah sakit. Begitu. Nah, sering deh. Begitu teh. Jadi ketika kita berbuat baik, tanam. Begitu juga kepada suami. Aku nih mas yang capek, nyiapin dari malam nyetrika, kemudian masak, semuanya dipersiapkan untuk dirimu mas. Hargai aku mas. Nah itu. Pak Raza, oke. Jadi begitu. Ya. Jadi kadang kebaikan kita itu diungkap. Itu namanya mau nanem tidak ditanam, malah dipegang, bahkan disimpan di atas meja. Maka benih itu akan busuk. Jadi kalau kita berbuat baik, tanam. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu. Begitu. Ya. Kayak tadi yang pertama, pengen kaya itu menabung. Pengen kaya itu sodako. Begitu kan ya? Iya, seorang istri selalu bisa membagikan uangnya kepada anak-anaknya. Begitu kan? Ketika anaknya minta jajan, disiapkannya. Minta bekal, disiapkannya, itu sodako. Atau seorang suami mencukupi kebutuhan istrinya, itu sodako. Ya, sodako pada keluarga sendiri. Nah, nanti berlanjut sodako kepada di luar keluarga sendiri. Itu yang akan membuat kaya. Gitu. Oke, begitu dan ini. Jadi yang kedua, kebaikan adalah ditanam. Kebanyakan orang pengen disebut baik. Kebaikan itu dipamerkan, diceritakan. Nah, begitu ya. Insya Allah kebaikan yang ditanam akan tumbuh. Kakung suami lagi ditutup aibnya. Nah, begitu Kang Akung ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiganya, bagaimana cara menghabisi musuh? Ketika kita punya musuh, bagaimana cara menghabisinya? Maksud menghabisi itu bagaimana caranya agar tidak punya musuh. Begitu. Ketika kita punya musuh, ada 5 orang, bagaimana cara menyudahi musuh? Begitu. Kalau menghabisi terlalu kejam. Ya. Nah, kebanyakan orang menghabisi musuh itu ya dilawannya. Agar musuh itu tidak bisa berkutik. Maka dia akan menyerah. Tapi ternyata itu salah. Bagaimana agar kita tidak punya musuh? Nah, musuh kita dimaafkan. Nah, begitu. Ketika kita memaafkan musuh kita, maka musuh itu akan menjadi saudara. Punya 5, dimaafkan 1, akan berkurang. Dia akan menjadi saudara. Dimaafkan lagi, akan menjadi saudara. Jadi cara menghabisi musuh, dimaafkan. Kebanyakan orang, cara menghabisi musuh, dilawan. Nah, begitu ya. Nah, itu. Jadi 3 hal yang membuat seseorang melakukannya berulang-ulang tapi tidak merasa salah. Ternyata itu salah ya. Oke, sulit yai. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang baik. Ya, kalau bukan orang baik ya nggak bisa begitu deh.
Ya, makanya Allah sangat mencintai orang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menjaga sholatnya, bagaimana itu? Kenapa Allah bisa mencintainya? Tanha anil fahsya iwal mungkar. Itu. Makanya ayo perbaiki sholatnya. Kuncinya di sholat. Perbaiki sholat kita bagaimana agar sholat kita itu merasa bertemu dengan kekasih. Ya kan? Sehingga ada rasa ingin ketemu. Ada rasa ingin ketemu. Gitu. Ya. Nah, Bu Haja Iis, gimana Bu Haja Iis? Masih? Tapi pengennya dia hancur sehancur-hancurnya baru bisa lega. Nah begitu. Enggak begitu teh. Ya. Ya. Enggak begitu, maafkan dia. Nah, makanya oke Umu Ihsan. Orang yang baik itu pertama suka berbagi. Ingat, alladzina yunfikuna fis-sarra iwad-dharra. Ya, seperti sang dermawan kita, Pak Haji Mamat. Mana nih beliau nih? Yang kedua, mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Begitu. Ya, 3 hal ada pada diri kita. Allah pasti mencintai kita. Segede apapun dosa kita, pasti diampuni oleh Allah. Nah begitu. Pak Jawad hadir Pak Ustaz. Masya Allah. Begitu ya kira-kira ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut di Fathur Rabbani ya. Oke, gimana nih agar kita itu merasa hadir dengan Allah. Begitu ya. Jangan hampa. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ketika kita sering kaji Al-Quran atau sering dibaca itu Al-Quran, maka kita sama dengan berdialog dengan Allah. Ngobrol-ngobrol dengan Allah. Lama-lama akan muncul rasa cintanya kepada Allah. Begitu. Orang baca Quran aja enggan. Sholat juga terburu-buru. Gimana muncul rasa cintanya kepada Allah? Gitu ya. Makanya ayo kita paksakan. Awalnya dipaksakan kebaikan itu. Ketika sudah istiqomah, maka muncul karomahnya. Nah begitu ya. Mbak Ella Badri, oke, dimaafkan dengan cara dibom. Kok dibom? Ya, oke ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh musuhnya, dia adalah orang baik. Itu musuhnya loh. Jadi musuhnya yang ngomong bahwa Muhammad adalah orang baik. Kita malah saudara kita yang ngatain dia orang jahat. Itu saudara ya. Gimana orang lain? Nah begitu. Jadi jangan sampai. Ya. Begitu ya. Oke. Setuju kan ya? Mudah-mudahan ya Pak Mas Tuki. Setuju Pak Mas Tuki? Makanya seorang ibu untuk mengetahui bahwa dirinya orang baik ketika anak-anaknya bercerita. Kak, ini minta apa nih? Diulang tadi kelewat ya. Azhar Abdul maaf Tuan Guru izin. Monggo, udah mulai ya. Mulai ngajar. Mbak Ani, oke. Pak Mas Tuki setuju. Oke. Teh Mimin, oke. Pak Mas Tuki Lamongan. Hujan boten, Mbak. Kak Ayeng, 3. Yai minta amalan untuk segera lunas hutang. Jazakumullahu khair. Ya. Ya, amalkan inna a'tainakal kautsar gitu. 313 pada sholat. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 313 pada sholat. Selama 41 hari. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Begitu kan ya. Oke. Mbak Ani insya Allah Yai doakan Yai. Siap. Kak Ayek qabil tu ijazah Yai syukron ya.
amalkan insya Allah. Kang Dendo Al-Kautsar 313 pada salat. Ya, insya Allah. Siapin sukro. Sebentar teh, paling 15 menit. Inna a'tayna kal kautsar itu kalau dibaca 313 itu paling 15 menit teh, tidak lama. Ya. 15 menit. Paman Furqon, qabil tu yaiku, Masya Allah. Pak Entah, Ustaz Azari, amin. Oke, Pak Entah, qabil tu. Oke. Pak Hijaj, qabil tu. Ya. Itu. Tidak lama teh, 15 menit. Ya. Jadi habis sholat, kita 15 menit. Ya. Oke, Mbak Rina. Oke, Al-Fakir. Oke, Pak Haji Mamat, qabil tu. Masya Allah. Kang Agung, qabil tu, Ustaz. Yuk, sekarang kita pindah ke Fathur Rabbani. Mbak Nur Asia, qabil tu. Mbak Malia, qabil tu. Masya Allah. Pak Adi Waluyo, qabil tu. Time iswar habis 5 sholat fardu. Betul. Qabil tu. Oke, Mbak Ani. Kang Deddy Rustandi ternyata hadir beliau. Kang Abdul Papua hadir nggak ya? Iqbal, oke. Yai punten. Infak sama sedekah beda atau sama? Beda. Beda. Kalau infak itu wajib. Kalau sodako itu sunnah. Ya, gitu. Sodako dikeluarkan setelah infak. Awas, itu jangan salah. Jangan sodako dulu terus infak. Infak dulu baru sodako. Itu yang benar ya. Karena sodako itu untuk memberikan keberkahan terhadap rizki. Kalau sodako meminjamkan ke Allah, maka Allah balas dari 1 menjadi 7, menjadi 700, bahkan yudha'ifu liman yasha. Itu bedanya. Gitu ya. Jadi kalau infak itu penerimanya manusia. Ya. Nah, ada 5. Kalau sodako bisa juga ke masjid, namanya sodako jariyah. Atau ke orang. Nah, gitu ya. Nah, begitu, itu bedanya. Kalau infak ke orang, ya, oke. Kita lanjut. Pak Mas Duki, oke. Pak Rofi, oke. Pak Rifai. Ya, baru sampai sini ya. Insya Allah nanti kita lanjut. Jadi orang yang menjaga sholatnya, wa yakunu badanuhu sohihan, ay bila uyubin. Jadi badannya akan selalu sehat. Gitu. Itulah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Begitu. Amin. Jaga sholat kita. Ya. Itu yang kedua ya. Semuanya ada 9 keistimewaannya. Yuk, sekarang kita coba buka di Fathur Rabbani ya. Masih ada waktu. Pangdunganipun Yai amin. Sampai jam 9. Masya Allah, jam 9 terus nih Teh Mimin nih. Yuk. Tuh kan, saya izin Yai. Kita coba lihat di halaman 106 ya. Pak Bahrudin masih hadir, Pak Bahrudin. Pak Sabarsa masih. Kang Agung, Pak Haji Mamat, Ustadz Azari, Ustadz Rosmat hari ini hadir. Pak Tabrani masih. KTM Iswer, majelisnya ke 24. Majelis ke 24 ya. Ini. Nah, ini majelisnya ke 24. Nah, kita di halaman 106. Ya, majelis 24. Teteh, assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya, siap Teteh. Pada berani masih. Oke, Pak Mas Duki 106. Ya, 106 ya. Nah, kita nyari di sini ada alaika sebentar nih. Nah, dibenahi dulu. Nah, di sini ada alaika ya. Kita ambil dari tengah. Oke. Pak Hadi Waluyo, udah ketemu? Oke.
Bunda Akfa, Assalamualaikum, ketinggalan nih Pak Ustadz. Waduh, kemana aja nih Bunda Akfa? Bunda Queen masih Bunda Queen? Masya Allah. Kang Akung, halaman berapa Pak Ustadz? Halamannya 106. Ini ya, 106 ya. Ini halamannya 106. Naik, nanti ada setelah alaikum bil uzlati, baru di sini ada alaika. Pak Bahrudin, gimana Pak Bahrudin masih? Bunda Queen masih hadir Pak Ustadz, subhanallah. Sehat selalu Bun, Masya Allah. Oke ya, sudah ketemu ya. Pak Bahrudin, masih Pak Guru, siap. Masya Allah. Luar biasa. Saya jepit dulu ya, biar anteng kitabnya. Nah, saya jepit dulu. Nah, Pak Wazir hadir sambil tugas, Masya Allah. Pak Raja Azhar hadir, siap Pak Raja. Kang Abdul hadir nggak ya, Kang Abdul Papua ini? Pak Hamid 60, majelisnya 24, Pak Hamid. Oke, Pak Sabarsa, siap. Oke. Teh Mimin udah ketemu. Pak Haji Mamat. Sudah ada berapa orang nih Pak Haji? Masya Allah, luar biasa nih. Ya, Pak Bahrudin, hari puasa, hari enggak kerja Pak Guru. Oh begitu caranya, subhanallah. Luar biasa ini. Suasana Ramadan ada di keluarga Pak Bahrudin. Masya Allah, siapa yang tidak ngiri? Ya kan? Subhanallah, satu keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan rizki yang berlimpah. Amin. Ya, dan bisa mengamalkan ilmu. Abah Oji siap, sudah ketemu. Al-Karim Tanaman, kangen satenya. Masya Allah. Ayo Al-Karim, pokoknya wajib hadir Al-Karim. Ya. Oke. Al-Kausar, apa ini? Apa ini? Bumai apa Bumai? Oke. Oh iya, sip, ditanyakan sama Kak Ayek. Kak Ayek ya, tidak usah, pertamanya aja. Jadi pertamanya aja bismillah, baru inna a'toina. Kedepannya langsung inna a'toina. Gitu. Ya. Tapi jangan lupa untuk baca Fatihah untuk baginda Nabi. Ya, itu dulu. Pak Bahrudin Rina, oke, siap Pak Mas Tuki, siap. Yuk, sekarang kita dari sini ya. Alaika billahi ta'ala. Ala huruf cer, kanya domir mutasil sebagai majrur. Billahi bi huruf cer, Allahi majrur ta'ala. Ini fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Wajib bagi kalian. Ingat ya, kalau alaika biasa saya artikan wajib bagi kalian. Billahi ta'ala. Nah ini. Dengan Allah ta'ala. Apa nih maksudnya nih? Wajib bagi kalian dengan Allah ta'ala. Yang dimaksud itu kita harus tetap bersama Allah. Dalam kondisi apapun. Gitu. Apa artinya bersama Allah? Tetap dalam kondisi taat Allah. Tidak melanggar, ya, karena takdir Allah itu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Nah, kita diperintahkan untuk wajib bersama Allah Ta'ala, wajib dengan Allah Ta'ala, jangan pernah meninggalkan Allah. Ingat waktu kemarin pernah saya jelaskan ya, bahwa manusia itu ketika berbicara tentang, ketika berurusan tentang dunia itu masih seperti anak kecil ya. Ingat yang kemarin, seperti anak kecil ketika dibagikan permen. Gitu. Ketika yang membagikan itu adalah perempuan cantik, anak kecil hanya konsentrasi di permennya. Ketika permennya hilang, menangis. Beda dengan orang dewasa. Dia tidak konsentrasi kepada permennya,
tetapi kepada yang membagikannya. Karena dia cantik, baik hati. Begitu. Ya. Ketika kita ingat Allah, berarti Allah ada di sisi kita. Ya. Artinya, ketika seseorang kehilangan dunia, itu kita menangis. Dan selalu ingat. Gitu. Padahal itu permen. Tapi ketika kehilangan Allah, dia biasa saja. Makanya Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, ana jalisuman zakaroni. Aku adalah duduk. Jalisu itu duduk. Ana jalisuman. Jalisu adalah khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Namanya isi mausul sebagai mudhof ilaih. Jadi aku duduk dengan orang yang zakaroni. Dia ingat kepadaku. Jadi Allah itu selalu duduk bersama orang yang ingat kepada Allah. Gitu. Makanya ketika kita kehilangan Allah, berarti Allah tidak ada di samping kita. Begitu. Dan orang yang kehilangan Allah, kebanyakan tidak merasa kehilangan. Tapi kalau kehilangan dunia, sangat terasa sekali. Nah, di situ ya, berarti kita ketika kehilangan permen, nangis. Ya, nah di situ. Makanya di sini kita diajarkan wajib bersama Allah Ta'ala. Wajib atasmu dengan Allah Ta'ala. Gus Rafiq, Assalamualaikum Pak Yai. Semoga sehat selalu dalam naungan ridha Allah. Berkah ilmunya Pak Yai. Alhamdulillah. Gus Rafiq kemana aja nih? Gus Rafiq baru ya. Oke, Pak Muhammad Pak Muhammad Razi. Apa nih? Terjemahan permen apa Yai? Oh, permen itu apa ya? Bahasa Malaysianya permen apa Ustadz Azhari? Permen itu apa ya? Yang diemut itu, yang apa nih? Ustadz Azhari apa nih? Permen itu bahasa Indonesianya apa? Sandi ya. Sandi Pak Muhammad Razi. Gula-gula, oh iya, gula-gula. Gula-gula Pak Muhammad Razi. Oke, gula-gula. Oh, Mbak Uti juga ya. Gula-gula, oke. Es bonbon. Pak Soki kitabnya Fathur Rabbani. Shandy gitu bacanya ya. Saya nggak bisa baca. Pak entah gula-gula. Nah begitu Pak Muhammad Rozi. Oke, itu permen ya. Iya. Iya, Masya Allah. Iya Pak Rozi paham ya. Nah gula-gula. Jadi anak kecil itu sama gula-gula senang. Tapi sama yang nganterin gula-gulanya nggak suka. Padahal dia cantik dan baik hati. Beda sama kita. Kalau kita orang dewasa tidak sama gula-gulanya perhatian kita. Tetapi kepada yang membagikannya, itu yang dimaksud. Nah gitu ya. Oke. Makanya ketika kita kehilangan yang membagikan. Kalau orang dewasa bersedih. Ya, kalau anak kecil kehilangan permen yang sedihnya. Kehilangan gula-gulanya. Nah begitulah kira-kira ya. Makanya ada seseorang gak ngaji ya biasa aja. Gak sholat malam ya biasa aja gitu. Ya itu namanya kehilangan Allah. Tapi tidak masalah. Nah begitu ya. Oke. Kemudian wal in kita i. Wawanya atop. Al in kita i maktuf dari maktuf alaihnya Allahi. Gitu ya. In kita itu artinya menetapkan diri ilaihi kepada Allah. Maknanya istiqomah. Kondisi apapun yang kita berikan kepada Allah, kita belajar menerima. Apa ciri ibadah seseorang itu diterima oleh Allah? Ketika kita menerima takdir. Ketika kita menerima pemberian Allah, maka ibadah kita pun diterima oleh Allah. Jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah ketika kita tidak menerima takdirnya Allah. Bisa dipahami Pak Sabarsa?
Pak Bahrudin, Pak Hadi Waluyo, Pak Haji Mamat, Cep Kiki. Jadi ketika kita menerima pemberian Allah, apapun, maka ibadah kita pun diterima oleh Allah. Gitu. Tapi kalau kita menerima hanya yang cocok dan tidak menerima kepada yang cocok, itu satu tanda ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah. Gitu. Makanya di sini wal inqita'i ilaihi. Nah, jadi kita belajar menetapkan diri kita untuk kepada Allah terus. Begitu ya. Jadi wal inqita'i ilaihi. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, jadi jalan lurus itu, ihdinas siratal mustaqim itu tidak lurus-lurus, tetapi jalan satu walaupun belak-belok. Itu namanya jalan lurus. Ketika ketemu yang tidak cocok, bersabar. Ketika ketemu yang cocok, bersyukur. Itu namanya jalan lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Begitu Mbak Erlina Siti. Masya Allah. Fahimna Pak Ustadz. Mas Pak Hadi Waluyo, insya Allah. Begitu Mbak Erlina. Kok baru saya sapa ya? Itu ada semut ya, Masya Allah. Nah begitu. Kemudian wawanya atop. Maka ini dibacanya apa nih? Ayo, bacanya apa ini? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini bentuk masdar. Dari majid 2. Bab yang kedua. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Berarti ditambah al, maka menjadi wat ta'alluku. Kalau wawanya atop, maka dia maktuf alainya adalah isim yang jer. Jadi wat ta'alluki bihi. Binya huruf jer, hinya domir muttasil sebagai majrur. Oke, Pak Wazir. Ta'alluq. Bersandar. Wat ta'alluki bihi. Dan sandarannya hanya kepada Allah. Nah, begitu. Jadi Allah itu tempat bersandar. Allahus somad. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada yang lain. Ketika bersandar kepada selain Allah, siap hasilnya kecewa. Begitu. Contoh, ketika seseorang ditanya sama kita, mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau ketemu siapa? Ketemu kakak saya. Kakak saya orang baik. Nah, terus kita memberi ongkos. Ya. Ini ongkos buat ke Jakarta. Lalu sama dia ditolak. Enggak usah, aku ada kok gitu. Tapi buat satu jalan. Nah, satu jalan itu maksudnya perjalanan berangkat. Ya. Enggak, ini buat perjalanan pulang nanti. Barangkali kamu enggak punya duit gitu. Terus dia jawab, enggak, ada kakak saya di sana. Pasti kakak saya akan memberikan bekal untuk pulangnya saya. Nah, itu namanya bersandar. Ya, itu namanya bersandar. Nah, setelah nyampe Jakarta, ternyata kakaknya lagi ke Amerika. Nah, begitu. Sedangkan ongkosnya cuma satu jalan. Tadi ditawarin sama kita, dia tidak mau. Kenapa? Dia bersandar kepada kakaknya yang baik. Bahwa kakaknya pasti ketika nanti kepulangannya dibekalin. Bahkan bisa lebih. Itu namanya bersandar. Dan ketika bersandar kepada selain Allah, siap-siap akan kecewa. Nah itu. Wa ta'alluqi bihi. Nah, jadi kita harus tetap bersandar kepada Allah. Ya. Jangan sekali-kali bersandar kepada siapapun. Pasti akan dikecewakan. Kenapa? Allah cemburu. Allah cemburu. Ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pertama, kita harus selalu bersama Allah. Yang kedua, kita harus memutuskan. Nah, makanya ini inqita itu arti aslinya putus ya. Memutuskan untuk bisa tetap dengan Allah dan bersandarnya dengan Allah. Apa yang terjadi? Nah, ini Pak Hadi Waluyo. Fa innahu yukfika. Ini innanya adalah huruf nasab dan taukid. Hu-nya domir muttasil. Kalau nempel ke inna dia menjadi isim inna. Ini dibaca yukfi.
Jadi akfa yukfi. Ya. Jadi ini dibacanya majid satu ya. Karena maknanya mencukupi. Bukan cukup, mencukupi. Kalau mencukupi berarti majid satu. Yukfi. Atau yukti. Yukfi. Yukfi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi satu. Sebab kalau mencukupi itu butuh objeknya dua. Ya. Objeknya dua. Baru mu'natan. Ya. Apa ini teh Mimin? Apa teh? Ya. Mu'nata dunya wal akhirati. Nah, mu'nata maf'ul kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ad-dunya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wal akhirati wawunya atop, al akhirati ma'tuf dari ma'tuf alaihnya ad-dunya. Nah, begitu. Jadi yukfika mu'natad dunya wal akhirati. Nah, jadi yukfi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke domir hu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi satu. Mu'nata maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ad-dunya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Oh gitu. Nih, orang Amerikanya itu tidak punya nomor rekeningnya. Orang HP-nya juga ditinggal. Begitu deh Mimin. Dia berangkat tanpa HP. Ya tidak hafal nomor rekening. Begitu deh Mimin. Jadi nggak bisa dia. Ya. Nah itu makanya orang yang bersandar itu nasibnya seperti itu teh Mimin. Pak Zaini Safari hadir hadir ya Syekh, Masya Allah. Al-Karim Tanaman, oke. Wal akhirati bawahnya atop al akhirati maktub. Yukfika mu'natad dunya wal akhirati, ini adalah khobar inna. Jadi maka sesungguhnya dia Allah yukfika akan mencukupimu. Mu'nata dunya wal akhirah. Mu'nata itu perbekalan ya maknanya ya. Perbekalan dunia dan akhirat. Tuh begitu Pak Hadi ya. Jadi kalau kita ingin dicukupi kehidupan dunia dan akhiratnya, bekal untuk di dunia dan di akhiratnya cukup. Alaika billahi ta'ala wal inqita'i ilaihi wa ta'alluqi bihi. Maka pasti di sini fa innahu yukfika mu'natad dunya wal akhirah. Begitu kira-kira. Ya. Apa nih Bu Un? Pokoknya mantap kalau kita bersandar sama Allah, hidup tenang. Masya Allah. Oke, ini siapa nih? Assalamualaikum Gus. Oke, siapa nih? Kelewat ya. Oke, begitu ya. Nah, jadi 3 ini kita berlatih. Ya, selalu bersama Allah maksudnya apa? Kita taat Allah. Jangan sekali-kali bermaksiat. Nah, berarti wajib bagimu bersama aturan-aturan Allah. Begitu. Khobar inanya mulai dari yukfi gini teh. Yukfi ka mu'natad dunya wal akhirati. Nah, ini namanya khobar inna. Begitu ya. Oke, bisa dipahami mudah-mudahan ya, walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa mengambil pelajaran. Begitu Pak Sabarsa, Pak Bahrudin, Pak Hadi Waluyo, Cep Kiki, Pak Tabrani. Oke, Pak Tabrani. Apa ini Pak Tabrani? Yang tadi, apa nih Pak Tabrani? Cep Kiki insya Allah. Paham Ustadz? Alhamdulillah di akhirah. Siap. Pak Sabarsa, Raja Azhar ya. Musuh banyak yang mengganggu kita Pak Ustadz. Oh gitu. Kang Agung. Yang ketiga ulang Pak Ustadz. Mbak Ayu Musribah ternyata hadir juga. Masya Allah. Gimana Mbak Ayu? Sehat selalu Mbak Ayu ya. Pak Tabrani Afan. Yang tadi al-inqita'i atau al-inqata'i. Al-inqita'. Ini. Al-inqita'i. Ya, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Nah, tadi saya bacanya apa, Pak? Al-inqita'i. Ifta'ala yafta'ilu. Ya, infa'ala yanfa'ilu infi'alun. Inqita'un. Begitu.
Pak Edi Mustafa, amin. Apa ini? Wadeh Yai, apa nih? Pak Sabarsa siap. Ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi yang 3 ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga hidup kita dicukupi oleh Allah. Nah ini, fa innahu yukfika mu'natad dunya wal akhirati. Begitu. Pak Haji Mamat masih? Masya Allah, Pak Subagio kayaknya nggak hadir hari ini ya. Masya Allah. Pak Ratno, alhamdulillah, terima kasih. Pak Munif hadir nggak ya hari ini, Pak Munif ya? Biasanya beliau hadir kok. Pak Rustandi, Pak Tafsir juga hadir, alhamdulillah. Pak Tafsir jadikan ya Pak Tafsir ya, Masya Allah. Pak Jimmy Palum, matur nuwun Pak Yai. Ayo Pak Jimmy, hadir nggak nih? Pak Hamid, oke. Pak Fahri Ahmad Cikarang, oke. Pak Fahri Ahmad, ayo hadir nggak nih Pak Fahri? Cing atau Sukron Guru, nah, gimana Cing? Udah selesai nih ini apa namanya ujiannya? Kemudian Pak Saifuddin Ali, kitabnya Fathur Rabbani yang ini, Jun dan Jin. Mbak Yunian, matur nuwun Kang Deno, Sukron Nyai. Oke, Kang Akungnya mana nih? Pak Muhammad Furkon mana nih? Kayaknya udah kabur nih. Abah Oji, Pak Haji Mamat mana Pak Haji Mamat nih? Pak Supri masih Pak Supri. Alhamdulillah selesai ya. Oke, Muna di Akhira juga hadir, alhamdulillah. Pak Muhammad Rozi, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Sudi ngajari kami, amin, insya Allah. Bu Un siap, doain Pak Guru besok hari Sabtu, siap. Bu Wiwin siap, Bu Wiwin ya, tadi ada suaranya Bu Wiwin nih, jangan-jangan nundutan. Muna di Akhirat, terima kasih Ustadz ilmunya, oke. Pak Mas Tuki syukron. Pak Tafsir syukron Nyai. Pak Supri alhamdulillah. Oke, Pak Baharudin mana Pak Baharudin? Pak Syafuddin Ali terima kasih. Kang Akung terima kasih. Pak Tabrani di kamu saya aduh kelewat. Kelewat Pak Tab. Mbak Uti alhamdulillah. Bu ini Dayati ada saking fokusnya gitu ya, Masya Allah. Sehat terus Bu Win, sehingga hari Sabtu kita dipertemukan oleh Allah, subhanallah. Mbak Yustina hadir nggak nih Mbak Yus? Mbak Yustina nih, ayo tanggal 21 hadir nggak nih Mbak Yus? Bu Ani hadir nggak nih Bu Ani? Masya Allah. Pak Barudin ada, oke. Siapa nih? Izin duluan Nyai, oke monggo. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir, Masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya. Pak Tabrani, di kamu saya in kotoa. Oh gitu ya. Oke. Kadang salah harokat, salah tulis juga Pak. Oke, kemudian Bu Maisaro. Bu Yuni Dayati, amin. Itulah salah satu doa saya. Masya Allah. Subhanallah. Cukup hari ini kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hadi Waluyo sampai selesai matur nuwun ilmunya. Siapa Hadi? Kang Akung terima kasih Ustadz. Aliran 1 sama Sorob beda ya kitabnya, beda tapi satu paket. Mbak Ani terima kasih Pak Yai, semoga Pak Yai selalu mendapatkan keberkahan, amin. Bu Tati Hartati ini baru gabung nih, selama nih Bu Tati nih, sehat Bu Tati. Iqbal terima kasih ilmunya Yai, sehat-sehat selalu, amin Pak Iqbal, mudah-mudahan sehat selalu. Kang Abdul Papua, mana nih Kang Abdul Papua nih? Mancik Suni masih Mancik Suni, Masya Allah. Bu Tati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waduh, dari mana aja nih Bu Tati, Masya Allah. Pak Tabrani, hatur nuhun Pak Ustadz, siap. Kita doa dulu ya. Pak Entah, terima kasih ilmunya ya. Iya. Fawaz Zuhdi. Pak Fawaz, aduh Pak Fawaz Hudi, Pak Fawaz Hadi apa Hudi ya? Salat panjang apa tadi? Bu Tati sibuk, oh gitu Bu Tati, mudah-mudahan. Oke Bunda Akfa, lanjut besok. Siap, Bunda Queen masih Bunda Queen. Pak Zain Al-Maduri, Madura hadir Yai, siap. Terima kasih Pak Zain. Oke, kemudian Pak Amiruddin KDR, pamit Yai, mangga.
Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Raffi doa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah hari ini dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Fawaz Hadri. Masya Allah. Saya kok bacanya baru ketemu sih. Fawaz Hadri. Kang Abdul Papua ternyata hadir juga. Alhamdulillah. Kang Abdul. Sehat Kang Abdul ya. Masya Allah. Pak Tafsir. Oke. Mbak Erlina. Amin ya Rob. Berapa nih baterainya? Pak Rofi terima kasih ya. Oke. Mbak Erlina jazakallah ahsanal jaza. Pak Jimmy Palu. Amin ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Dedi mana nih Kang Dedi Rustan? 79 Pak Ustaz. Masih banyak. Oke. Cak Kiki amin ya robbal alamin. Mbak Malia waalaikumsalam. Mbak Erlina waalaikumsalam. Oke, Pak Zain Ahmad terima kasih Pak Zain. Pak Zain Ahmad. Pak Rofi waalaikumsalam. Al Fakir amin ya Rob. Al Fakir hadir nggak nih Al Fakir? Ibu Irma alhamdulillah syukran Ustaz. Pak Jimmy Palu waalaikumsalam. Oke. Time Iswar waalaikumsalam warahmatullahi syukran Pak Ustaz. Apa nih? Senantiasa keberkahan bagi Ustaz. Amin. Doanya Tem. Masya Allah. Tem Iswar sehat selalu Tem. Oke kita tutup ya. Tem Mimin mana nih Tem Mimin nih? Belum kelihatan permisinya nih Tem Mimin. Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji Mamat? Masya Allah.